Oh, titik amat. Anak bontotnya Rehan beneran nakal banget. Panci mau dimasak malah dipakai buat mainan. Jadi istrinya Rehan harus menggunakan kekuatan sihirnya supaya masak jauh lebih cepat. Tiba aja anaknya Rehan nangis banget sampai ngereok cuma gara-gara kelaparan. Ini aku coba bikinin telur naga yang digetok pakai batu kali dan juga dimasak pakai panci stand cookware. Sebelum Rehan berangkat kerja, Rehan kasih barang yang katanya bisa bikin aku happy di dapur. Tinggal aku puter-puter dan aku kembalikan ke posisinya dan aku cap cicuk, kembang tunjuk, pilih mana yang mau dicuk. Ternyata alat ini magic banget, bisa keluarin bahan yang aku butuhin sekarang. Waktu ke tempat nikahannya Rehan, ternyata tanda terima kasihnya masih banyak. Aku minta agak banyak dan aku pakai buat masak tahu kali ini. Wait a minute. Ini alatnya, aku pakai buat ngukur tahu supaya semua bentuknya sama. Tinggal aku bantu aja potong-potong pakai gunting. Terus tinggal aku jajarin di atas nampan. Super gede banget. Biar nggak hancur pas dimasak, ini tempenya bakal aku siram dulu pakai minyak panas. Nah kalau udah, sekarang aku bakal ambil satu buah tempenya, terus aku bungkus pakai tisu dan aku rubah jadi bawang merah. Gak cuma pakai bawang merah, tapi juga aku butuh pakai bawang putih dan aku bakal masukin 250 ketumbar yang udah aku hitung. Di sini tenaga aku habis buat numbuk, jadi aku langsung chopper aja. Dan aku bakal siapin satu buah air yang aku gesek-gesek kayak gitu. Tiba-tiba aja pas digesek, airnya keluar sendiri. Terus aku bakal saring aja supaya tidak ada dosa-dosa yang menempel. Masukkan perbumbuan yang sebelumnya udah aku halusin. Terus sekarang di sini aku bakal sulap dulu gula merah. Kalian pasti mikir ini bahannya berubah, padahal bahannya masih tetap sama gula merah, cuma bedanya gula merah jadi kepotong-potong. Tambahkan kecap manis secukupnya dan juga penyedap rasa. Setelah itu kita masukin tempe-tempe yang sebelumnya udah kita siram pakai minyak panas ya. Kita tunggu aja sampai menyerap ya, jangan takut gosong karena di sini kalian bisa lihat di bawahnya itu beneran anti lengket banget dan aku pakai panci dari stand cookware. Campurkan 100 ml air dengan santan, terus aku bakal tambahkan ke dalam gula pasir dan juga tepung beras. Tepung berasnya aku pakai sebanyak 300 gram, terus aku tambahkan pewarna pink supaya warnanya beneran lucu banget. Aku tambahin 3 sendok makan biji wijen. Gak lupa kita masukin 1 butir telur, terus semuanya tinggal kita aduk-aduk sampai merata. Langsung aja kita masak. Caranya gampang banget. Kita panasin dulu cetakan kembang goyang, terus tinggal kita celupin. Udah gitu kita goreng dan kita tunggu sampai mengelupas sendiri. Setelah itu kita angkat aja ya. Nah jangan lupa buat sisa minyaknya aku bakal goreng tempe bacem yang sebelumnya udah kita bikin. Tinggal aku tiriskan dari minyaknya, terus aku sajikan deh. Oh, titik amat. Lagi-lagi Rehan kejar-kejar aku dan mau nikahin aku. Terus aku tolak dia cuma gara-gara penghasilan dia sebulan bisa sampai 50 miliar. Aku nggak bisa nikah sama orang yang duitnya banyak banget karena ke supermarket aja aku bisa lepas sendal di depan. Terus waktu itu Rehan bilang katanya mau beliin lus patong buat aku dan juga keluarga aku. Akhirnya dia coba pergi keluar dan dia kabarin kalau toko lus patongnya itu lagi tutup. Alhasil dia lari
kebun dan dia ambil papatong satu persatu, terus dia kasihin ke mama aku. Istri papa jadinya marah banget. Macam tak betul je budak ni. Dan dia nggak restuin hubungan aku sama Raihan. Aku nggak mau dia marah-marah lagi, jadi aku bikinin aja salak yang udah digoreng, terus tinggal aku hancurin aja kayak gini. Kalau udah halus, tinggal aku tuang ke dalam panci dan aku tambahkan 45.000 butir gula pasir. Nah, buat adonan besar yang aku cetak pakai balon, sebelum digoreng balonnya aku cabut dulu ya, dan sebelumnya aku lapisin balonnya pakai plastik wrap. Ini adalah hasil adonan yang udah aku potong-potong, terus tinggal aku lapisin aja pakai selai anggur di atasnya. Siapkan Unibis, ini aku pakai yang varian Mari Susu biskuit, terus tinggal aku taruh aja di atas talenan, tinggal aku ulek-ulek aja sampai halus. Karena kemarin Rehan ke rumahku bawa botol kosong, alhasil botolnya aku bolongin dan aku bakal cuci margarin. Karena aku takut banyak banget kuman-kuman gombalannya Rehan di sini, jadi aku bersihin, terus tinggal aku masukin aja ke dalam botol yang udah aku potong. Tekan sampai dianya merejel keluar. Kalau udah, tinggal aku cairin aja. Di sini aku panasin ya, nggak perlu terlalu panas. Yang penting dianya mencair aja. Terus tinggal kita campur. Si margarin ini sama biskuit dari Unibis yang udah kita bubukin sebelumnya, terus kita campurkan sampai merata dan kita taburin di atas lapisan yang ketiga. Terus aku bakal siapin lagi Unibis dengan varian bonbon coklat krim biskuit. Aku masukin ke dalam tempat, terus tinggal aku sulap aja supaya dianya jadi bubuk kayak gini. Cetak biskuit Unibis sampai membentuk beruang. Lanjut, aku juga bakal siapkan 500 ml susu UHT dan aku bakal tambahkan beberapa lembar keju dan juga tepung maizena. Kemudian kita masak hingga mengental. Untuk lapisan keempat dan lapisan yang kelima, karena biskuit ini gak mau ngebentuk beruang, jadi aku taburin aja di atasnya. Mencintai Rehan yang begitu dalam, aku bakal tuang cetakan-cetakan cinta dan aku tambahkan gula pasir juga coklat bubuk. Gak lupa aku kasih juga 500 ml susu UHT. Terus kita tambahkan tepung maizena supaya mengental. Nah, buat yang ini aku tuang sebagai lapisan yang terakhir. Biar Rehan makin kepincut sama aku bakal bikin masakan ini seestetik mungkin. Buat toppingnya aku bakal tambahkan Unibis coklat shortcake di atasnya. Ini beneran super lucu banget guys. Gak cuman topping yang ini, tapi aku juga pakai topping Unibis varian biskis malkis lapis coklat. Kalau Rehan gak bisa kasih kamu duit, masak bareng DBM bisa dapet duit loh. Kreasikan masakan dessertmu dengan biskuit Unibis. Tag DBM dan Unibiskuit dan juga menangkan hadiah uang tunai. Teruntuk Rehan, sorry banget ya, aku lebih tertarik sama Unibiskuit daripada kamu. Karena Unibiskuit lebih menjanjikan daripada Rehan. Udah paling heran banget kalau beli buah salak, tapi kerasnya minta ampun. Alhasil buahnya bakal aku goreng aja supaya jauh lebih empuk. Terus buah ini tinggal aku tiriskan dari minyaknya dan bakal aku sulap pakai corong merah. 1, 3, 4. Kalian bisa lihat ini. Buahnya berubah jadi kelapa parut. Keren banget kan? Corong merah itu kayak angka 2 yang hilang guys, gak ada duanya. Oh my god. Wow. Lanjut aku masukin 1 kilo singkong yang udah aku kupas kulitnya dan aku potong-potong, lalu tinggal kita chopper aja. Kalau udah agak halus, sekarang tinggal kita masukin santan sebanyak 350 ml. Disusul dengan 1 bungkus agar-agar plain dan
sedikit perisa vanili. Haluskan semua bahannya, kemudian di sini bakal aku pindahkan ke dalam 2 tempat. Buat tempat yang pertama, aku bakal tambahkan 2 bungkus coklat toast drink matcha. Tinggal aku taburin aja semua bahannya. Terus buat tempat yang kedua, aku bakal tambahkan 2 bungkus juga coklat toast drink rasa coklat. Nah, kalau kalian udah pakein coklat toast drink dengan kemasan baru, kalian gak perlu lagi tambahin gula. Sehingga dari segi bahan dan eksekusi lebih simpel dan juga mudah ya. Oke guys, setelah semua adonannya tercampur rata, sekarang di sini aku bakal siapin 1 buah loyang yang aku alasin pakai kertas roti. Untuk layer yang pertama, aku bakal tuang rasa coklat, terus tinggal kita kukus aja kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit, aku bakal tuang layer yang kedua, ini dengan rasa yang matcha. Dilakukan berulang sampai semua adonan yang paling terakhir ya. Sambil nunggu kukusannya matang, aku mau minum dulu. Ini yang aku minum. Coklat susu rasa coklat Italia. Aku suka karena manisnya nggak lebay dan coklatnya juga pas. Yeay, akhirnya kreasi ongol-ongol matcha dan coklat udah jadi guys. Waktunya tinggal aku plating aja. Tapi sebelum itu bakal aku keluarin dulu dari loyang, terus bakal aku potong-potong. Kemudian tinggal aku balurin aja ke dalam kelapa parut yang sebelumnya udah aku kukus guys. Simpan di dalam piring, terus pas aku review, ini rasanya super duper enak banget. Udah gitu coklatnya pas dan matchanya lebih terasa.